Shalom, shalom sahabat-sahabat Hersama diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di usbu yang baru, di hari yang baru, dalam damai dan sejahtera Tuhan. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Dari Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-41. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk usbu baru, hari baru, untuk kasih anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, keistimewaan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami selalu hidup pada jalan Tuhan, dan kami mengerti firman yang akan kami baca, kami percaya firman, dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Kitab Bilangan pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai 41 yang berbunyi demikian. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa, dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka, berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa.
jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat semua, selamat beraktivitas di usbu yang baru di hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang kita kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.